Belum ada kayaknya, Bu. Oke. Oke. Kemudian barangkali nanti di dalam Bu Hartati memberikan informasi utamanya berkaitan dengan apa ya, proses pembelajaran ya. Barangkali nanti dibutuhkan dari teman ya yang memang membutuhkan untuk alat bantu ya, nanti bisa dikondisikan bersama kalau luring ya nanti dengan Bu Ulfah ya, apakah memang dibutuhkan untuk luring atau memang dari universitas nanti ada fasilitasi begitu ya, nanti bisa chat dengan Bu Hartati gitu ya. Nah, kemudian untuk hari ini ya saya ingin mengenalkan dulu untuk SPSS agar nanti teman-teman bisa mengkondisikan ya untuk softwarenya yang sering digunakan untuk pengolahan data itu SPSS ya. Banyaknya dibuka ini. Nah, jadi ini ya untuk penampakan dari SPSS ya. Kalau kita lihat nanti versi terakhir ini, Bu Hartati punyanya juga tidak versi terakhir ya. Di terakhir saya lihat itu 23 ya, barangkali di bulan-bulan ini sudah sampai ke 25 ya. Nah ini saya punyanya yang versi 20. Namun ya biasanya beda versi itu tidak terlalu banyak selisihnya dari menu-menu. Ya biasanya ada upgrade untuk metode ya, misalkan saja teknik perhitungan atau fiturnya ya, tampilannya saja yang berbeda ya. Barangkali juga teman-teman kalau googling gitu ya, searching materi mendapatkan yang berkaitan dengan SPSS ya. Ini apa ini namanya ya? Sambil nulis ya. Ini jadi untuk software ya yang digunakan ini SPSS ya. Ini sementara adanya versi 20 ini sudah cukup mewakili ya, sudah mewakili dan representatif untuk kebutuhan ya. Untuk kebutuhan kita. Nah, apakah hanya SPSS Bu yang bisa digunakan ya? Ya. Apa selain SPSS bisa menggunakan Excel? Ya, dari teman-teman saya yakin semuanya sudah mahir nih menggunakan Excel ya. Hanya kita di dalam melakukan deskripsi data gitu ya, apalagi saat ini datanya ini data yang besar, jumlah penduduknya juga tinggi ya. Lalu aset-aset di dalam data ya terkait dengan kependudukan itu kan sangat luar biasa ya, sangat banyak, sangat variatif ya. Maka mungkin Excel tidak bisa mengakomodir di beberapa hal tertentu ya. Bisa jadi juga SPSS ya yang sudah sangat luar biasa juga belum bisa mengakomodir. Ya lalu apa Bu? Kalau Excel aja nggak bisa, SPSS nggak bisa, terus kita mau menggunakan apa gitu ya? Banyak sekali tool yang nanti bisa digunakan ya. Ada R Studio ya itu bisa digunakan untuk data yang cukup besar. Ya perbedaannya apa sih? Kalau ini bisa ngeload datanya cukup banyak ya sehingga semuanya bisa tertampung gitu. Oke, nah di Excel ini ya atau di
SPSS ya, terlihat bahwa menu di SPSS ya, ini hampir sama dengan Excel begitu ya. Kalau dilihat ini kan ada baris, kemudian ada kolom-kolomnya ya, hampir sama. Bedanya apa? Kalau Excel ini ya di atas ini kan ada ya, ini ya variabel-variabel ya, kolom-kolomnya. Kalau di Excel kan bisa langsung kita ganti di baris satu, ya kan? Baris satu, baris dua atau baris berapapun ya kita tinggal ngetikkan saja ya mau namanya apa begitu ya. Nah, kalau di SPSS itu dulu. Ini kita ketikkan terlebih dahulu, misalkan saja apa ya, misal X1, oh jangan nama, nomor ya, nomor gitu. Kemudian nama, ya tadi yang dilingkari kolom 2 ya, mestinya nanti kolom 2 itu nama. Belakangnya ini bagaimana Bu? Belakangnya boleh diabaikan terlebih dahulu, kita hanya ingin melihat dulu data view-nya seperti apa. Tapi nanti di dalam pemanfaatannya atau di dalam penggunaannya, ini harus kita sesuaikan ya, ukurannya apa gitu ya, lalu lebarnya berapa, mau rata kiri, rata kanan, dan seterusnya gitu, disesuaikan ya. Oke, kita lihat dulu ya di sini. Nah, maka otomatis di sini akan terketik nomor dan nama. Ya, begitu untuk yang berkaitan dengan penamaan. Bedanya SPSS dengan Excel itu apa ya. Nah, ini Bu Hartati sharekan terlebih dahulu sebagai kelanjutan dari materi kemarin terkait dengan populasi, kemudian sampel ya, bagaimana nanti kita menginputkan data-data sampel yang kita punya, menginputkan variabel-variabel yang memang ada di dalam suatu penelitian ya, objeknya apa, subjeknya apa, jumlah n-nya berapa dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan.
Nanti jika ada pertanyaan bisa raise atau di chat ya, langsung di kolom chat, tidak ada masalah. Nah, kemarin kita sampai terkait dengan ukuran sampel gitu ya, baru akan masuk ke situ ya. Jadi syarat sampel yang baik itu apa? Terkait dengan akurasi, presisi begitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan hal itu gitu ya, konsep dasar dari statistik ya, bahwa di dalam menentukan sampel ya itu kita harus berpegang pada tadi ya, presisi dan akurasinya ya, bahwa konsepnya sampel itu adalah miniatur daripada populasi ya. Namanya miniatur itu betul-betul bisa menggambarkan dari populasi. Untuk itu ya, dari yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ukurannya. Ukurannya itu berapa? Ya, ukuran dari sampel itu berapa. Nah, kemudian bagaimana caranya ya untuk mengetahui ukuran dari sampel? Ya, jadi ada banyak cara untuk menentukan ukuran dari sampel ya. Ukurannya itu apa gitu, ada beberapa cara ya. Dari mana? Dari pendapat ahli, penelitian ahli ya, karena ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang ya. Oke. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah bahwa ukuran sampel ini harus mewakili populasi ini ya. Kata mewakili ini jadi agak rumit gitu ya, kita di dalam mengambil suatu data ya. Nah, ukuran sampel mempengaruhi tingkat kesalahan yang terjadi. Jadi, kalau misalkan populasinya 1000, kita hanya mengambil sampai 10 ya, maka itu dimungkinkan tingkat kesalahannya atau standar deviasinya itu cukup tinggi ya, standar errornya itu cukup tinggi ya. Nah, secara logis kita berpikir begitu ya, bahwa akan semakin tinggi atau semakin banyak ukuran sampel, maka akan semakin kecil tingkat kesalahannya ya kan. Misalkan dari 1000 kita ngambil 900 kan otomatis semuanya terambil begitu ya. Oke, ya. Faktor yang mempengaruhi. Nah, ini ya, jadi kalau digambarkan semakin besar sampel itu ukurannya akan semakin kecil. Nah, ini langkah-langkah yang Bu Hartati rangkum ya, membuat resume ya di dalam kita melakukan suatu penelitian ya. Yang pertama ini kita melakukan identifikasi populasi target ya. Populasi target, kenapa disebut populasi target? Yes, karena tidak semua yang objek yang ada di sekitar kita itu populasi, tergantung penelitian kita. Kemudian memilih kerangka sampel ya, lalu metode pemilihan sampel itu apa gitu ya. Kemudian merencanakan prosedur pemilihan unit sampel, menentukan ukuran sampel ya, dibuat dulu metodenya apa baru ukurannya. Kenapa begitu? Nanti teman-teman akan bisa membedakan ya. Enggak ukurannya dulu toh Bu gitu. Kita buat sampling frame-nya dulu baru nanti ukuran. Lalu menentukan unit sampel baru pelaksanaan kerja lapangan ini dalam artian kita menentukan datanya, kita mencari data-datanya. Oke. Nah, salah satu untuk menentukan sampel, ya, salah satu pendapat pakar untuk menentukan sampel diantaranya ini tahun 1998, lama sekali ya, 1998, kalian belum lahir ini ya. Nah, rasio antara jumlah subjek dan jumlah variabel independen dalam analisis multivariat dianjurkan sekitar 15-20 per variabel. Jadi begini, misal satu variabel maka minimal 15 sampelnya. Kalau dua variabel minimal 30. Kalau tiga variabel minimal 45. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu pendapat Bayer et al. Ya. Kita lanjutkan ya. Menurut Guy ya,
bahwa ukuran minimal sampel yang dapat diterima ini dalam konteks deskriptif ya. Jadi nanti kita bisa bedakan saya ngikuti pendapatnya siapa ya, itu tergantung kebutuhan kita, data kita itu data apa gitu. Atau penelitian kita itu untuk apa. Kalau untuk metode deskriptif ya, deskriptif itu berarti menggambarkan, maka minimal 10% ya. Kalau 1000 tadi berarti ya. Berarti berapa gitu ya? 100 ya, minimal 100 itu kalau deskriptif. Iya kan. Kemudian untuk populasi yang relatif kecil minimal 20 ya. Kalau wah ini dikatakan besar kecil itu susah loh Bu. Benar gitu ya. Besar 50 itu menurut Bu Artati sedikit, menurut Mbak Lubis mungkin banyak gitu ya. Banyak Bu itu gitu. Belum lagi wah itu kalau kita meneliti tentang apa ya, terkait dengan segmennya yang cukup tinggi gitu ya, maka populasinya kan sedikit ya, agak susah itu nanti menemuinya gitu. Kemudian metode uh, deskriptif korelasional ya, maka minimal 13 subjek. Nah, sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf, izin tadi telepon dari Pak Widi 1. Oke, kemudian ini tadi yang dari pendapatnya Guy and Deal ya tahun 92 ya, bahwa jadi untuk penelitian deskriptif korelasional ya, korelasional itu berarti mengkomparasi dua variabel dan seterusnya. Ini paling sedikit 30 elemen populasi ya. Penelitian perbandingan ya itu juga 30 elemen per kelompok ya, ini harus dilihat per kelompok ya. Kemudian ada metode ex post facto ya, kalau yang ini memang agak jarang digunakan, ini minimal 15 subjek per kelompok, eksperimen 15 elemen per kelompok. Eksperimen ini lebih ke eksak ya, misalkan farmasi dan seterusnya, tentang obat-obatan, tentang peternakan ya, lalu pertanian dan seterusnya, itu 15 elemen per kelompok ya. Nah, yang sering kan ini ya, berapa? 30 ya, 30 itu sudah dianggap cukup, padahal kita harus lihat dulu penelitiannya itu tentang apa. Nggak mau jalan. Ya. Nah, ini pendapat Roscoe ya, bahwa ukuran sampel itu yang bagus ya di antara 30 sampai dengan 500 ya. Nah, itu silakan diterjemahkan sendiri. Selama bisa ya, lebih banyak lebih bagus gitu dari sisi data ya. Tapi kalau dari sisi waktu, dari sisi apa? Dari sisi anggaran ya pasti lebih sedikit lebih bagus. Nah, maka cari aja jalan tengah. Bagaimana caranya sedikit tapi bagus gitu ya. Nah, di situ seninya ya. Nah, untuk perhitungan jumlahnya ya secara numerik ini bisa dihitung dengan rumus N besar. N besar ini adalah banyaknya populasi. 1 plus N besar kali E kuadrat. E-nya adalah 3,14. Loh, E-nya error ya. Sebentar. Oke, E-nya adalah tingkat kesalahan pengambilan sampel. Berarti ini alfa. Oke. Nah, E-nya ini tergantung misalkan kita tentukan errornya ya, toleransi errornya itu 5%, maka kalikan 5% ya. Kalau toleransi errornya 10% ya, maka N-nya itu nanti akan semakin kecil ya. N-nya semakin kecil. Sebagai contoh ini ya. Oke. Ini belum contoh ya. Ini adalah tabel dari Morgan ya. Ini sudah nggak menghitung ya. Jadi kalau populasinya 10, sampelnya 10 gitu. Kalau populasinya 1.200 ya, maka ini ya, jumlah sampelnya 291. Oke, saya lanjut lagi. Monggo jika ada yang ditanyakan. Keliru dudel. Oke, ya. Oke, ini masih Morgan ya. Kalau sampelnya semakin banyak, ini lihat ya. Di kolom bawah ini, di kolom paling kanan ke bawah ya. Ini berapa ini? 1 juta data, ya 1 juta data itu sampelnya cukup 384 ya. Jadi kalau semakin besar ini selisihnya enggak terlalu jauh. Ini menurut Morgan. Nah, ini bisa kita jadikan acuan gitu ya. Artinya kita boleh loh datanya besar gitu ya. Misal antara data 5.000 aja dengan data 10.000. Salah ya ini. Oh iya, data 5.000 dengan data 1 juta, sampelnya itu enggak terlalu banyak ya. Asal ya kita cara ngambil datanya nanti betul ya. Kita tidak asal-asalan di dalam mengambil data karena fokusnya atau kebaikan dari sampel itu bukan besarnya sampel. Ya. Jadi kebaikan dari sampel itu bukan besarnya sampel, tetapi apa?
sampling frame-nya, bagaimana cara mengambil sampelnya dan seterusnya. Oke, ini rumus menurut Isaac and Michael. Ini boleh nanti dipraktekkan juga ya. Kemudian ada rumus Taro Yamane. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, yang depan tadi ini hampir sama persis ya. Nah, kemudian ini Wibisono ini juga sering digunakan ya. Z alfa per 2 itu adalah nilai Z ya untuk alfa 0,05. Lalu standar deviasi populasi dibacanya sigma ya ini ya. Ini dibacanya sigma ya, membacanya adalah sigma. Gini ya bacanya ya, bukan tau ya, tapi sigma. Kalau tau gitu ya, ada biasanya yang bukan Bu itu tau ya. Kalau tau itu seperti ini ya. Tau, agak beda ya. Nah, lalu E itu tingkat kesalahan ya. Maka tadi ada rumus Wibisono, kemudian ada rumus sebelumnya ini tadi ya. Rumus pakai rumus alfa ya. Ada beberapa yang bisa digunakan. Nah, ini nanti bisa teman-teman praktekkan begitu ya. Bagaimana untuk menentukan jumlah sampel dengan metode di atas lah. Metode yang mana Bu? Dari sekian banyak metode nanti teman-teman bisa pilih 3 metode dan bandingkan. Ya, untuk jumlah populasi 150, 200 ya, 500, 750 dan 1000. Ya, nanti silahkan ini dipraktekkan dengan 3 metode. Pilih ya, silahkan pilih. Ya, ini ya. Jadi silahkan nanti untuk dikondisikan dan dipraktekkan. Oke. Nah, kemudian terkait dengan yang pertama tadi ukuran sampel, yang kedua itu tentang teknik sampling ya. Misalkan saja di dalam suatu rumah sakit umum begitu, ya, dianggap sebagai populasi adalah perawat gitu, misal perawat populasinya. Jika seluruh perawat ya, jika seluruh perawat di RSU adalah ya populasi ya, populasinya 300 perawat ya. Sedangkan sampel yang diinginkan 30 ya. Sampel ditentukan loh 30 gitu, kita nggak usah menghitung ya. Maka bagaimana cara mengambil 30 perawat dari 300 perawat? Maka itulah yang disebut dengan teknik sampling. Cara melakukan sampling ya. Jadi itu disebut dengan teknik sampling. Teknik samplingnya mana Bu? Gitu ya. Hapus dulu. Ya. Sinyalnya agak anu ya, agak kurang bagus.
Oke, jadi teknik sampling tadi ya kita sudah mengetahui N-nya, kemudian teknik samplingnya bagaimana ya, bagaimana cara mengambil sampel dari suatu penelitian ya. Ya, bagaimana caranya, bagaimana menentukan jumlah sampelnya ya. Sementara jumlah sampel kan sudah diketahui tadi cara-cara dan seterusnya. Nanti tinggal mengimplementasikan di sampling ya. Nah, ada dua kategori di dalam pengambilan sampel, yaitu apa? Yang disebut dengan pengambilan sampel random dan pengambilan sampel non-random. Ya. Jadi ada dua, random dan non-random. Nah, pengambilan sampel random atau acak, ya, itu dimulai dari acak sederhana. Ya, jadi kalau bisa juga disebut simple random sampling, ya, pengambilan acak secara sederhana. Paling gampang bagaimana, ya, seperti kita arisan gitu ya, arisan di kopiok yang keluar siapa gitu ya, arisan di kopiok yang keluar siapa, maka di situ pakai simple random sampling, ya, memakai simple random sampling. Oke, ini tadi untuk case-nya. Nah, sebagai contoh ini misalkan tadi ada sekian perawat ya, kalau dicontohkan di awal tadi kan 300 perawat, diambil 30. Kalau ini dari 600 perawat diambil 20 perawat itu caranya bagaimana gitu ya. Nah, yang pertama memberi label atau nomor untuk setiap perawat. Ya, ini secara gambaran untuk treatment atau perlakuannya seperti itu. Lalu lakukan proses acak, ya, proses acak dapat memanfaatkan bilangan random di acak, ya, lakukan proses acak. Nah, yang ketiga melakukan pemilihan nomor, bisa dengan menyamping ke kanan atau ke bawah ya. Jadi kalau semuanya diminta berdiri di dalam satu ruangan ya, semua perawatnya berjejer begitu, kita kasih nomor semua, baru kita lakukan proses acak tadi ya. Atau ini ya, nomor 121 dianggap sebagai sampel pertama. Ya, sampel kedua dan seterusnya dapat dilakukan dengan cara memilih ke samping atau ke kanan atau ke kiri ya boleh. Jadi langsung berdiri ya di urutan nomor 121 ya, setelah itu diambil 10 ke kiri, 10 ke kanan. Itu juga termasuk acak. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, yang kedua itu pengambilan sampel sistematik. Ya, kalau yang pertama tadi random sampling, ya, yang di sini ini sistematik. Sistematik itu berarti mempunyai pengkategorian tertentu, ya, mempunyai poin-poin atau hal-hal yang memang dikelompokkan, ya, terlebih dahulu. Nah, yang di sini menekankan pada interval, ya, jadi dibuat kelompok-kelompok terlebih dahulu. Yang ketiga, tadi ada acak, ada sistematik, lalu yang ketiga ada stratifikasi, ya, stratified random sampling. Nah, pengambilan sampel dengan stratifikasi ini menekankan pada subcluster yang ada. Ya, subcluster itu berarti kelompok, entah kelompoknya berjenjang atau tidak berjenjang. Contoh, ya, populasi misalkan dalam satu rumah sakit ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Ya, ada sampel. Bisa juga misalkan saja di demografi ya, itu ada angkatan 20 ya, 2019, 2020, 2021, 2022. Itu juga bisa diklasterkan seperti itu ya. Oke, ini langkah-langkahnya. Ya. Kemudian pengambilan yang pertama tadi adalah random sampling, yang kedua adalah pengambilan sampel non-random. Non-random itu berarti kan fix ya, ditentukan ya, tidak acak ya. Maka ada beberapa macamnya. Di antaranya ini ya, proporsive sampling ya. Kalau proporsive itu pengambilan sampel didasarkan pada asumsi peneliti ya.
saya berasumsi ini diambil 20% lah, gitu ya. Nah, maka itu sesuai dengan proporsi yang sudah ditentukan. Atau misalkan saja ya, ada dalam kelas ini mahasiswa-mahasiswi, maka karena mahasiswa-mahasiswi sama-sama 50% gitu ya, seimbang ya jumlahnya antara cowok dan cewek, maka diambil proporsinya yang sama juga nanti antara misal diambil berapa ya, dari 50 ini diambil 20 lah ya. 20 itu nanti proporsinya 10 cowok 10 cewek ya, sesuai proporsi dari populasinya gitu. Kemudian kuota sampling ya, kalau kuota didasarkan pada sampling yang ditemukan di mana memenuhi jumlah sampel ya. Oke, ini ada latihan ya untuk didiskusikan. Jika diketahui pada bayi tersebar ke dalam 39 posyandu dan diketahui terdapat 1.000 ibu, 1.000 ibu ya, ada 1.000 ibu yang mempunyai anak di bawah 2 tahun. Bagaimana pengambilan sampel yang tepat untuk kasus di atas? Ya. Silahkan ini nanti didiskusikan ya, berkelompok saja, kemudian nanti dipresentasikan minggu depan. Oke, saya rasa itu dulu, untuk selebihnya bisa ini dulu ya, kita bahas agar nanti bisa jadi bahan untuk minggu depan. Yang ini bisa kita diskusikan selanjutnya ya. Minggu depan nanti saya ingin membahas yang terkait dengan sampling ya, untuk yang bukan sistematik ya, strata ya, stratified random sampling. Nanti tekniknya seperti apa ya. Nah, yang ini ya, intinya ada 1.000 ibu dari 39 posyandu ya. Bagaimana mengambil sampel yang tepat ya untuk permasalahan ini? Ini kelompoknya kemarin sudah membentuk kelompok belum ya, Mbak Alma ya? Berarti agak lupa. Belum, Sudah. Oh, belum ada. Ya? Belum. Oke, berarti satu kelompok idealnya berapa ini biasanya? 4? Kalau 4 berarti 5. Gimana, Bu? Itu nanti 50 orang. 5 rame banget nggak itu? Biasanya 5. Biasanya ya belum pernah ya. Enggak, belum. Pernah. Nanti kalau ada yang 4 berarti dibagi dengan baik ya. Jadi maksimal 5 ya. Maksimal 5. Lalu kalau Bu Hartati lebih suka jika urut absen ya, entah urut dari bawah atau urut dari atas. Tetapi kalau nanti keputusannya mau sendiri, bukan sendiri, memilih sendiri ya monggo. Nah, saya rasa nanti saya serahkan ke Mbak Alma selaku koordinator, yang lain mohon untuk bisa mengikuti bagaimana baiknya gitu ya. Jangan nanti malah rame membentuk kelompok nggak jadi-jadi gitu ya. Berarti antara 4 sampai 5 anggota Ibu? 4 sampai 5. Pokoknya maksimal 5 ya. Saya rasa Ya. 4 itu ideal ya, tapi kalau nanti karena kan banyak ini nanti ya, biar juga kalau pas presentasi juga dapat. Yang penting nanti berkontribusi semua ya, karena kesempatannya kalau diskusi ya disitulah kalian untuk berkontribusi bersama-sama, mengasah skill untuk diskusi dan seterusnya ya. Jangan kalau diam itu malah eman-eman gitu ya. Kita memang belajar itu kan untuk mempunyai kesempatan berkomunikasi dengan teman yang lain gitu ya. Nah, kemudian untuk mengukur keaktifan dari masing-masing kelompok nanti harap melakukan presentasi ya. Presentasinya dikumpulkan sebelum pertemuan ya. Nanti selain diverifikasi atau diambil acak untuk presentasi pada saat Zoom minggu depan. Tapi untuk dokumentasinya teman-teman juga melakukan presentasi kelompok masing-masing dan dikumpulkan. Gitu ya. Informasinya Ya, ini ya. terima dengan baik ya. Nanti double prosesnya ya gitu. Oke, saya rasa itu saja. Nanti untuk slide-nya ini nanti saya uploadkan di OCW agar bisa dipelajari teman-teman sekalian. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang pertanyaan, monggo. Bu, boleh minta PPT-nya? Boleh, boleh. Nanti kita sharekan. Lewat Mbak Alma dulu, enggak apa-apa. Nanti sambil saya uploadkan di OCW ya. Oke.
Oke. Nanti Iya, iya. untuk Mbak Puput jika ada kesulitan dan seterusnya, mohon maaf ini masih ada keterbatasan mungkin di dalam fasilitasi, persiapan dan seterusnya nanti mohon dibantu ya teman-teman sekalian ya. Iya, Bu. Oke, nggih, terima kasih. Oke, saya cukupkan sekian. Sehat selalu untuk kita semua, tetap semangat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Iya. Makasih, Bu. Terima kasih.